Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya dan berkahnya kepada kita pada hari ini. Kita bisa bermuhajahah, bertemu walaupun via virtual. Ya, semoga ini tidak mengurangi keberkahan dari acara kita pada siang hari ini. Yang kedua, salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada umat kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua yang pada hari ini dan saudara-saudara kita yang seiman merupakan umat Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita pemateri pertama ya, Kiai Haji Dr. Harjani Hefni, LCMA. Kita sapa dulu, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Ustadz. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ya. Insya Allah kita akan memasuki sesi materi ini, namun perkenankan saya untuk memperkenalkan pemateri kita. Nama lengkap pemateri kita pertama adalah Kiai Haji Dr. ya, Harjani Hefni, LCMA, tempat tanggal lahir Paloh 5 September 1970, pendidikan S1 Universitas Islam Madinah, S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pekerjaan sekarang sebagai dosen IAIN Pontianak, alamat di Jalan Alianyang Gang Kencana nomor 2, Gang Kencana 2 nomor 18. Pengalaman kerja Ustaz, ya insya Allah sudah berpengalaman di dunia pekerjaan, sekarang menjadi dosen di program S1 IAIN Pontianak, juga di program S2 IAIN Pontianak sebagai Dewan Pengawas Syariah Bangkalbar sampai sekarang. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Usuluddin Adab Dakwah IAIN Pontianak. Pengalaman mengisi materi, dan insya Allah Ustadz tidak diragukan lagi ya dalam mengisi materi. Sudah banyak sekali memberikan pelatihan, training, workshop lokal karya maupun mie lokal ya. Nah, sekali di mana ini dilakukan di organisasi maupun di tingkat pemerintahan. Pengalaman berorganisasi Ustadz ya, insya Allah luar biasa. Beliau telah berpengalaman ya. Untuk saat ini amanah di organisasi Ustadz menjadi ketua Dewan Pengawas Yayasan Al-Muntas Pontianak ya. Beberapa karya atau penelitian dari Ustadz bisa dilihat. Salah satu yang sempat adalah menulis buku The Seven Islamic Daily Hadith ya, di mana buku ini cukup terkenal ya, hingga dipasarkan di masyarakat. Ya, Masya Allah, itu profil yang luar biasa dari pemateri kita yang pertama untuk mengefisienkan waktu kita. Kita akan dengarkan sama-sama, kita simak dalam waktu 45 menit ke depan. Materi pertama sesuai dengan tema kita, raih Ramadan penuh berkah dengan sehat dan hikmah. Pada Ustadz, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Suaranya jelas? Jelas Ustaz. Saya lagi di Jakarta. Ustaz. Alhamdulillah,
pada hari-hari menjelang kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di ruang virtual seperti ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, motivasi kita untuk meraih prestasi terbaik kita, insya Allah, di bulan Ramadan yang hanya datang 1 tahun sekali ini. Hadirin, hadirat rahimakumullah, secara umum kalau kita hendak membahas, mengambil intisari pelajaran apa yang terpenting tentang Ramadan, kita tidak akan lepas dari mempelajari ayat 183 sampai 187 dari surah Al-Baqarah. Oleh karena itu, kalau kita mau menyiapkan bekal tentang ibadah puasa, maka silahkan dibaca terus. Kalau kalau kita sempat juga dan kita berusaha untuk menghafalnya lebih baik, 183 sampai 187 dari surah Al-Baqarah tersebut, kemudian dalami maknanya, dalami maknanya dengan tafsir-tafsir atau kajian-kajian terkait dengan apa makna yang terkandung dalam ayat 183 sampai 187 tersebut dari surah Al-Baqarah. Hadirin hadirat rahimakumullah, semua kita berharap kita mendapatkan kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia derajat-derajat sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Nah, di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada kita yang terbaik dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah anugerahkan kepada jiwaku ketakwaan. Wazakkiha anta khairu man zakkaha, bersihkan dia karena engkau sebaik-baik yang bisa membersihkan. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memiliki, menguasainya, dan engkaulah penguasa daripada hati tersebut. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa yang senang untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, karena definisi takwa adalah kita melaksanakan perintah Allah dan senang untuk melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan selalu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan dan meraihnya dalam kehidupan ini, agar kita bisa mendapatkan tahapan, mendapatkan posisi derajat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, untuk mendapatkan hal tersebut, mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan luar biasa. Panggilan yang istimewa. Bukan hanya wahai orang-orang yang berislam, tapi wahai orang-orang yang beriman. Ya. Karena iman itulah yang akan membuat kita mampu melaksanakan apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, panggilan yang sangat luar biasa inilah yang harus kita penuhi, yang harus kita datangi. Panggilan ini kita harus siapkan diri, karena dia akan datang suatu saat, pada masanya, pada waktunya, dia akan datang untuk memanggil kita. Oleh karena itu, yang paling pertama kita siapkan adalah kita harus betul-betul membersihkan hati dari berbagai noda yang merusak keimanan. Ya. Jadi di sini taubat, istighfar dari segala dosa, kesalahan dengan Allah, dengan sesama, itu kita selesaikan dulu sebelum puasa ini. Karena nanti yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah ya ayyuhalladzina aman. Nah, iman itu yang akan menggerakkan, ya. Iman itu akan menggerakkan semangat kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya. Kalau tidak, nanti dia akan macet tengah jalan. Baru berapa hari kita puasa, sangat mungkin ibadah kita sudah mulai macet. Tidak semangat lagi melaksanakan ibadah-ibadah. Kalau kita nggak siapkan keimanan kita dengan keimanan yang terbaik. Jadi ini yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting. Sebelum kita bicara tentang ibadah yang diamanahkan kepada kami untuk diisi pada kali ini, maka kalau ibadah itu adalah konsekuensi daripada iman. Ya. Jadi ibadah itu yang kita laksanakan itu konsekuensi daripada iman. Oleh karena itulah sebelum kita bicara tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka yang harus kita siapkan dulu landasannya, ya, landasannya. Sehingga kalau kita lihat seperti seperti Buya Hamka menyatakan bahwa kalau kita mau hati itu akidah itu ibarat landasan, ya, ibarat landasan. Nah nanti kalau kita mau melandingkan pesawat, ya, kalau kita mau melandingkan pesawat, maka pesawat besar, pesawat Boeing itu nggak bisa dengan landasan pacu yang kecil, yang kurang memadai. Dia harus memiliki, kita siapkan landasan pacu yang besar, yang luas, yang bisa untuk dilandingi oleh pesawat Boeing. Nah, kalau pesawat Capu mungkin kecil yang bisa kita siapkan untuk dia bisa mendarat. Nah, kita akan mendaratkan ibadah-ibadah paling monumental, ibadah-ibadah yang sangat banyak di bulan suci Ramadan itu. Kalau kita tidak siapkan landasannya dengan baik, maka dia tidak akan bisa landing. Ibadah-ibadah itu tidak akan bisa landing dengan baik. Kalau landasan pacu kita hanya sedikit dan kecil, maka yang landing hanya pesawat kecil saja. Padahal raihan yang hendak kita cari dan yang disiapkan oleh Allah adalah yang paling utama, yaitu takwa. Oleh sebab itu, kita nggak bisa sembarangan menyiapkan landasan pacunya. Kita nggak bisa sembarangan menyiapkan imannya. Karena itulah 183 dari surah Al-Baqarah ini menyiapkan kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini supaya kita iman itu gimana disiapkan. Ya. Yang pertama dilakukan dengan
at-takhliyah. Iman itu disiapkan dengan at-takhliyah. Takhliyah itu apa? Yaitu bersih-bersih. Iman itu kita siapkan dulu dengan cara bersih-bersih dari kotoran-kotoran, noda-noda dosa, maksiat, hal-hal yang mengganjal hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kita bersihkan dulu. Ya, itu kita bersihkan dulu. Itu namanya at-takhliyah. Kita bersih-bersihkan semuanya. Kita istighfar, kita banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baru namanya at-tahliyah. At-tahliyah itu menghiasi. At-tahliyah artinya menghiasi. Tadi pakai kha, at-takhliyah. Kalau yang ini pakai ha, at-tahliyah. Ya. Jadi setelah kita bersih-bersih, ya, kita bersihkan kotoran, baru kita isi. Ya, kita isi bejana hati kita ini, landasan pacu kita ini dengan berbagai macam amalan, dengan berbagai macam ibadah. Nah, ini cara kita untuk menyiapkan landasan pacu dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya setelah kita bersih-bersih, yang paling kotor adalah syirik, yang paling mengotori hati adalah syirik, kemudian berikutnya adalah dosa-dosa besar, setelah itu baru dosa-dosa kecil. Semuanya kita upayakan untuk kita bersihkan di hari-hari ini. Nah, ini yang pertama. Setelah itu baru at-tahliyah. Ya, at-tahliyah. At-tahliyah artinya menghiasi, ya, hati kita, mengisi hati kita dengan berbagai macam keindahan syariat. Dengan berbagai macam keindahan syariat. Nah, dari situ baru, ya, itulah sehingga nanti iman itu bisa bertambah. Karena kaidahnya adalah iman itu yazid bitta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Yangkus bil maksiyah, akan berkurang karena kemaksiatan. Ya, sehingga ketika kita sudah bersihkan hati ini, kalau kita tambah, kita kencangkan ibadah-ibadah di menjelang bulan puasa ini, maka iman kita sudah siap untuk kita landingkan berbagai macam program-program Ramadan. Baik, itu muqaddimah. Ya, itu adalah muqaddimah. Sebelum materi tentang apa amaliyah Ramadan itu, kita akan sampaikan. Tadi yang pertama, kami minta betul, kita berharap betul. Ini dahsyat, ya, ini dahsyat. Andaikan semua teman-teman dari jajaran para guru semuanya, atau teman-teman yang pegawainya, dan sampai ke yayasan semuanya berlomba untuk membersihkan hatinya, menyiapkan hatinya, bersihkan segalanya, diisi dengan kebaikan. Semua kita sudah menyiapkan diri untuk mendapatkan mendapatkan tamu, ya, menyambut kedatangan tamu istimewa ini, maka insya Allah kita akan mampu menjadi keluar sebagai pemenang nanti di bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimahullah, sampai di situ kita endapkan dulu sementara. Ya, kita endapkan dulu sementara hal ini. Sebelum kita isi dengan apa amaliyah. Nah, bagaimana cara pengendapannya? Mari kita renungkan terlebih dahulu. Mari kita tafakkur, mari kita muhasabah. Apa kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, ya, apa kekurangan-kekurangan yang selama ini kita lakukan, baik dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan sesama kita, baik dengan anak kita, dengan orang tua kita kalau anak-anak, dengan orang tua kita kalau kita sudah dewasa masih punya orang tua, dengan teman-teman kita, dengan kawan-kawan sekantor. Ya, mari kita periksa. Ya, mari kita periksa.
dengan Allah Subhanahu wa taala, gimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan dulu ini. Kita renungkan dulu. Nah, kalau dengan sesama secara umum, ya, dosa itu, hadirin harus sekalian, bersumber dari tempat-tempat yang kita basuh di saat kita wudhu. Dosa itu sumbernya di sana semua. Ya, dosa itu semua di situ. Ya. Sebelum kita yang wajib-wajib, kita berkumur-kumur gitu ya, berkumur-kumur, kita bersihkan itu semua. Nanti kita basuh muka kita. Di situ ada sumber-sumber dosa. Ada mata yang kadang-kadang melihat sesuatu yang tak pantas kita lihat. Ada hidung yang tak pantas untuk ditempatkan di mana hidung itu dipakai. Kemudian ada mulut yang kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tak pantas, menyakiti orang, dan sebagainya. Atau ada kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan. Ya, itu bagian daripada muka kita. Kemudian tangan kita mungkin melakukan sesuatu yang tak pantas, kepala kita memikirkan hal-hal yang tak pantas, telinga kita yang mendengarkan hal-hal yang tak pantas, kaki kita berangkat ke tempat yang tak pantas. Itu semua terenungkan hari ini. Kesenungkan hari ini. Nah, kalau ada, mari kita kesempatan kita bersih-bersih. Ya. Hadirin sekalian, siap melakukan proses ini? Allah, siap, Ustaz. Ya, mari kita bersama-sama. Bukan hanya untuk kita yang mendengarkan, tapi yang paling pertama untuk diri kami yang menyampaikan. Jadi, ini yang pertama. Ya, kita siapkan landasannya dulu. Kita siapkan landasannya. Nah, kalau kita sudah siap dengan ini, tinggal berapa hari lagi kita nih? Tinggal hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 27. Ya. Tinggal sekitar 5-6 hari lagi. Nah, ini kesempatan untuk bersih-bersih. Ya. Kesempatan untuk bersih-bersih. Kesempatan juga untuk banyak-banyakkan lagi ibadah. Nah, apa ibadah-ibadahnya? Sebenarnya ibadah-ibadahnya adalah ibadah-ibadah yang akan kita sampaikan nanti untuk puasa Ramadan. Tapi muqaddimahnya kita siapkan dan latih sebelum Ramadan. Nah, lalu hadirin rahimakumullah, apa saja amalan-amalan terbaik yang perlu kita lakukan di bulan ini? Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Ya, yang pertama adalah ibadah puasa itu sendiri. Karena bulan Ramadan, ibadah yang paling utama adalah melaksanakan ibadah puasa. Ya, bulan Ramadan, ibadah yang paling utama adalah melaksanakan ibadah puasa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merinci yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana seharusnya kita berpuasa. Nah, kita bukan sekadar melaksanakan ibadah puasa, tapi ada panggilan dari Allah. Man shoma Ramadan, ini perintah sabda Rasul. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman. Nah, tadi itu ya, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Di surah Al-Baqarah 183, Rasul mengatakan kalau mereka berpuasa karena panggilan iman, berarti ada yang puasa bukan karena panggilan iman. Ya, berpuasa karena hanya rutinitas, atau mungkin malu dengan anak, malu dengan saudara, malu dengan orang tua, malu dengan mertua, malu dengan tetangga, atau apa. Ya, tak nyaman kalau tidak puasa, atau terpaksa berpuasa, tidak. Tapi betul-betul karena panggilan iman. Kemudian, wahtisaban, mengharap ridho Allah dengan puasa tersebut. Sehingga
Tadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana berpuasa bukan sekedar mendapatkan haus saja, ya, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kalau itu maka kita hanya menggugurkan kewajiban, tetapi kita kehilangan fadilah dan berbagai macam keutamaan. Jadi kita tidak boleh sampai sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi betul-betul kita memenuhinya dengan semaksimal mungkin. Karena ibadah inilah ibadah yang paling utama. Ya, bahkan Masya Allah, ya, berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjauhkan manusia 70 tahun dari api neraka. Ya, 70 tahun dari api neraka. Ini kan luar biasa. Ya, ini kan luar biasa. Jadi kalau kita ingin menjadi benteng neraka, di antaranya kasya wujudna, puasanya junnah, benteng. Ya, dia akan membentengi kita, menjauhkan kita dari api neraka. Gambarkan seperti itu, ya, bahwa kita ini betul-betul karena Allah, karena panggilan Allah, panggilan iman, ya, maka kita berpuasa sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, untuk kita menseriuskan itu, maka kita berniat setiap malam untuk berpuasa di keesokan harinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ibadah yang paling utama adalah memaksimalkan dan meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Agar kita maksimal, maka tadi sudah persiapan iman sudah. Yang kedua adalah siapkan bekal ilmu. Ya, siapkan bekal ilmu kita. Ilmu tentang berbagai macam hal, tentang apa yang bisa membatalkan, apa yang harusnya kita laksanakan, bagaimana amal-amal apa yang harus kita lakukan, itu semua kita pelajari. Nah, itu yang pertama, amal utama adalah melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Yang kedua, ya, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan daftar list utama kita, prioritas kita. Ya, selain puasa, yang kedua adalah ad-du'a wa zikrillah. Ad-du'a wa zikrillah. Doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebenarnya seluruh ibadah dan syariat yang diajarkan atau diperintahkan oleh Allah kepada kita, tujuannya adalah untuk melaksanakan zikir. Karena ya, apa yang kita laksanakan itu adalah perintah Allah, maka ketika kita melaksanakannya untuk mengingat Allah. Ya. Jadi kalau ibadah pun kita larikan ke manusia atau tidak kepada Allah, itu sangat-sangat rugi. Ya, karena syariat ini dari Allah, Allah syariatkan untuk kita, tujuannya mengingat Dia. Ya, aku melaksanakan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling utama adalah kita memperbanyak ibadah zikir dan ibadah doa pada Allah selama bulan suci Ramadan, dan sepanjang hari di bulan Ramadan kita banyak-banyakkan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kaidah di dalam doa diantaranya adalah semakin ujung sebuah ibadah, semakin bagus doanya. Ya, maka dalam bulan puasa, hari-hari yang baik puasanya adalah diantaranya di ujungnya, yaitu habis asar sampai menjelang berbuka. Apalagi pada saat berbukanya, itu ada doa, kesempatan yang kalau kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, innalisaim inda fitrihi da'watan maturat. Sungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka ada doa yang tak
akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjelang detik-detik terakhir sebelum kita berbuka. Ya, manfaatkan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kita berbuka jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, sehingga dalam ayat tentang berpuasa 186 dari surah Al-Baqarah itu membahas khusus tentang zikir dan doa. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, katakan bahwa aku ini dekat. Ya, sebenarnya orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan perintah Allah, memenuhi panggilan Allah itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah maka kita banyak-banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya, yang kedua. Yang ketiga adalah banyakkan sholat, ya, banyakkan sholat. Tingkatkan kualitas sholat kita. Selain 5 waktu, kita usahakan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, usahakan sholat-sholat sunnah kita betul-betul isi lagi dengan kita penuhi dengan sholat-sholat sunnah kita. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai asyrata raka'ah tatawuan ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidak ada seorang muslim yang sholat karena Allah setiap hari 12 rakaat tatawu, sholat sunnahnya, bukan faridah, bukan yang fardu, kecuali Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Kecuali Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat itu apa? 2 rakaat sebelum subuh dijaga, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat. Ya. Kalaupun ada juga hadis tentang 10. Kalau 10 berarti 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu yang 10. Juga ada hadisnya yang lain tentang menjaga ibadah sholat sunnah rawatib kita. Tambah lagi dengan tarawih di bulan ini. Baikkan, baguskan, karena man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan yaitu tarawih karena memenuhi panggilan Allah dan mendapatkan ridho Allah, akan diampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau hanya ikut-ikutan tarawihnya, ya, atau mencari yang paling pendek karena malas, itu beda dengan orang betul-betul melaksanakan ibadah ini karena memenuhi panggilan Allah dan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan sholat, ya, sepanjang ada perintahnya untuk kita sholat, laksanakan semampu kita, insyaallah. Kemudian amalan andalan juga di bulan Ramadan ini adalah qiraatul Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Meskipun jangan sampai banyak-banyakan ini kita akhirnya menghilangkan kaidah-kaidah membaca. Usahakan betul kita belajar bagaimana cara membaca yang terbaik. Ya, jangan hilangkan huruf-hurufnya. Kita belajar sebaik-baiknya membaca Al-Quran dan usahakan sebanyak-banyaknya, karena satu kebaikan, satu huruf akan dibalas satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan berlipat 10. Dan kata Rasulullah, satu itu bukan alif lam mim tapi alif 10, alif 1, lam 1, dan mim itu 1. Betapa banyak. Dan ketika bulan suci Ramadan itu akan lebih dilipat gandakan. Kemudian hadirin sekalian, selanjutnya amalan lain yang juga penting adalah sedekah. Adalah sedekah. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan lagi nanti ketika di bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin
manfaatkan keutamaan bulan Ramadan dengan sedekah. Insya Allah, mari kita manfaatkan betul bulan ini untuk kita banyak-banyak bersedekah. Meskipun ya jangan sampai kalau ada orang yang perlu sekarang ya dengan kebutuhannya kita sebenarnya ada uang untuk bersedekah, kita tunggu bulan Ramadan jangan. Ya kalau orang memerlukan ibadah pada saat itu adalah pada saat orang memerlukan. Ya, tapi kalau kita punya uang lebih, rezeki lebih, betul-betul kita ingin banyakkan lagi di bulan Ramadan, itu sangat baik. Kemudian selanjutnya adalah silatul arham, ya silaturahim. Itu juga manfaatkan sebaik-baiknya sehingga betul-betul hubungan di antara kita menjadi cair, menjadi lancar, tidak ada lagi sekat di antara kita, hubungan hati yang rusak menjadi baik, itu semuanya sangat membantu ibadah kita. Kemudian selanjutnya adalah ihya Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir kita usahakan hidup suasana dengan ibadah kepada Allah. Karena Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ya, qiyam pada malam Lailatul Qadar. Jadi khusus ini. Tadi man qama Ramadan, qiyam Ramadan secara umum, ya, 30 hari terakhir. Tapi kalau ini khusus untuk qiyam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir, karena memenuhi panggilan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada 3 kesempatan utama untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa masa lalu. 1, melaksanakan ibadah man shoma Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan karena Allah, ya, panggilan Allah, karena iman dan panggilan Allah. Yang kedua, melaksanakan salat tarawihnya. Yang ketiga, melaksanakan qiyam Ramadan di 10 hari terakhir. Itu semua pintu-pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memaksimalkan melaksanakan qiyam Ramadan istilah dengan i'tikaf, ya. Nah, inilah beberapa amal penting yang harus kita lakukan pada saat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengisinya dengan amal-amal terbaik. Dan jangan lupa, pertama, siapkan iman kita yang terbaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.